Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Alhamdulillah, sobat ya, kita masih berjumpa lagi ya. Saya doakan tetap semua yang bergabung di channel Ruang Batin selalu diberikan kesehatan secara jasmani dan rohani, juga diberi keselamatan, dan juga diberi kelancaran rezeki yang halal barokah, terutama juga diselesaikan sebuah permasalahannya. Amin amin ya rabbal alamin. Itu harapan saya sobat ya. Oke ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru, yaitu saya mulai pertanggal 26, 27, 28. Artinya saya mulai harinya hari Senin, hari Selasa sampai batas waktu hari Rabu, tentunya di 3 hari ke depan. Nah, tetap masih di bulan Juni ya 2023. Oke sobat ya, kali ini saya akan memberikan tema ya, saya akan memberikan suatu tema. Inilah letak keberuntunganmu. Nah, sekali lagi temanya ya, disinilah ya, maksud saya disinilah letak keberuntunganmu. Ketika saya mengatakan disinilah letak keberuntunganmu, ya nanti kita lihat gitu loh, secara saya tarik secara energi zodiak kalian, nanti letak keberuntungan kalian itu di faktor apa gitu. Tentunya tidak luput dari asmara, pekerjaan, dan keuangan. Nah, kira-kira di 3 faktor ini mana letak keberuntungan kalian? Apapun itu, ketika mungkin adanya suatu keberuntungan di 3 faktor, biarpun di salah satunya, ya syukuri saja sobat gitu loh. Ya. Sekali lagi, ketika itu salah satu mengena sama kalian, ya syukuri saja. Ya syukur-syukur ketiga-tiganya, asmara, pekerjaan, keuangan itu baik semua. Syukur alhamdulillah kan seperti itu. Itu juga harapan terbesar saya. Jadi cukup jelas ya, sekali lagi ya cukup jelas ya. Ya biar tidak bingung ya, biar kalian bertambah apa istilahnya itu, bertambah mengerti ya, silakan ditonton ya, disimak, jangan di skip sobat ya, agar apa? Agar tidak salah paham sobat ya. Seperti itu ya. Oke, tetap ya, ini poin yang terakhir, apapun uploadan atau readingan terbaru saya bersifat terawang, bersifat prediksi, juga bersifat general reading. Artinya yaitu general reading, tarikan energinya itu luas dan mengacak gitu. Nggak tahu nanti yang ketarik itu energinya siapa. Yang jelas yang saya tarik zodiak kalian, bukan yang lainnya ya. Nah, ketika itu ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah, aminkan, karena ucapan adalah doa. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa ya, jangan bersedih ya, harap dimaklumi sobat, karena ini kan bersifat luas, general reading. Nah, kan seperti itu. Beda lagi ketika kalian ingin adanya suatu kepastian jawaban, ya silakan konsul secara pribadi. Dengan konsul secara pribadi, saya bisa mengetahui nama ya, dan sedikit info dari kalian. Disitulah saya akan bisa fokus dan saya akan bisa menembak tepat sasaran. Apa yang kalian tanyakan itu akan saya tembak dengan keakuratan, dan seperti itu ya, karena sudah banyak sahabat kita ya, baik yang dari luar negeri maupun Indonesia, yang sudah konsul, alhamdulillah ketika saya tembak ya tepat sasarannya. Nah, seperti itu ya. Oke, langsung saja saya akan menarik untuk energi dari kalian dulu. Next, lanjut ya, setelah zodiak Leo, tapi akan saya tarik dulu energi kalian biar sinkron ya. Oke, kita lihat untuk zodiaknya. Di sini ada zodiak Libra, artinya zodiak Libra akan kita tarik energinya.
Oke, kita lanjut, kita buka untuk asmara dulu Libra 3 hari ke depan. Libra, ini asmara kalian, kalau saya tangkap energinya di sini ada 7 Pentacles, seseorang sedang memandang tumbuhan 7 koin ya. Tertangkap seperti itu energinya. Terus dikonfirmasi sama kartu 6 cup ya. Itu seseorang sedang memberikan cup ya, laki-laki sama perempuan ini. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Libra, kartu utamanya ada 7 koin, tumbuhan koin. Ini berarti apa? Terdapat di sini kalau asmara Libra itu sedikit bermasalah gitu loh. Kalian terkadang ingat ya, kalian itu terkadang memikirkan, merenung kapan waktunya stabil, kapan bisa bahagia lagi, kapan bisa harmonis lagi. Karena di sini kelihatannya kalian ada suatu problem gitu loh. Sehingga kalian itu ya itu tadi yang saya katakan. Kalian itu terkadang sedang berpikir bagaimana mencari solusinya. Kalian itu berharap akan cepat datangnya pulih kembali, akan cepat datangnya stabil kembali ketika dihantam masalah. Di sini menggambarkan adanya suatu perenungan, adanya suatu pemikiran gitu loh, dan juga seperti angan-angan gitu loh, tentang kestabilan apapun itu. Terus dikonfirmasi sama kartu 6 cup. Artinya di sini apa ya? Ketika kalian sudah berjuang ya, di sini kan adanya suatu perjuangan. Tetapi kalian di sini masih belum menemukan hasil. Seperti yang saya katakan tadi, kalian itu sebetulnya ada perjuangan, tapi belum menemukan hasil. Cuman di sini disarankan jangan menyerah ya di kartu utama. Ketika kalian tidak mau menyerah ya, dalam arti meskipun kalian dalam masalah, kalian berjuang, tapi tidak selesai masalah itu. Tetapi kalian tetap terus untuk bisa menyelesaikan. Nah, itu yang saya maksud. Di sini akan bagus ya. Akan muncul 6 cup, artinya kegembiraan, kesenangan, kebahagiaan itu akan datang sama kalian. Ya tinggal menunggu waktu, tinggal menunggu seberapa kuat perjuangan kalian. Gitu loh. Maksud saya sebagai maksud saya itu gini, seberapa kuat perjuangan kalian itu dalam arti ya apa ya? Ketika kalian ingin cepat, ya itu akan bisa cepat kembali pulih. Itu maksud saya. Ketika perjuangan kalian tidak kuat, ya biasa-biasa saja, ya nanti kestabilan itu akan lama datangnya, sobat gitu. Cuman di sini katanya ya pasti akan menemukan sebuah keberhasilan gitu loh, sebuah kestabilan. Jadi cepat tidaknya itu tergantung dari kalian, sobatnya. Bagaimana cara untuk mengolah, bagaimana cara untuk menjalankan suatu permasalahan itu sendiri. Itu tadi ketika ada masalah ya bagaimana caranya kalian gitu loh. Bisa cepat bisa lambat tergantung kalian. Yang jelas di sini akan bagus gambarannya ya. Ketika ada masalah kelihatannya di sini akan damai. Akan tercipta rasa bahagia lagi. Ya, ini seperti itu ya. Nanti segmen terakhir akan saya deteksi. Kita lanjut dulu untuk di pekerjaan. Di sini kartu utama kalian untuk pekerjaan ada Wheel of Fortune ya. Perputaran roda dunia sama ataupun roda-roda keberuntungan ya. Ataupun perputaran roda keberuntungan. Terus dikonfirmasi sama kartu The Tower ya. Itu tower ujungnya tersambar petir, 2 orang terpelanting jatuh. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Libra ya tentang pekerjaan di sini apa ya bisa dikatakan gini ya. Libra ini apa ya terkadang diuntungkan ya, terkadang tidak di faktor pekerjaan. Dalam arti ketika kalian diuntungkan itu biasanya Libra itu sangat-sangat diuntungkan sekali gitu. Sangat-sangat diuntungkan, ini luar biasa Libra. Nah, terkadang juga ketika tidak diuntungkan, ya ambiar gitu loh. Ya sangat-sangat tidak diuntungkan, bahkan sangat-sangat dirugikan. Itu Libra di sini, tertangkap seperti itu, well over two. Nah, tetapi apa? Ya tetapi tetap kembali sama kitanya sendiri, orangnya sendiri. Ketika kita menanamkan kebaikan, karena di sini ada seperti apa ya? Ada seperti yang berhubungan dengan hukum gitu loh, hukum karma ataupun hukum imbal balik ataupun hukum tabur tuai ya. Nah, ketika kalian baik, positif, ya pasti ya itu tadi yang saya katakan akan menemukan kebahagiaan, akan menemukan kestabilan lah dalam hal pekerjaan, menyenangkan hati kalian ya, pencapaian target, pencapaian kesuksesan, keberhasilan, dan otomatis kan hati kalian akan senang. Makanya saya mengatakan ketika Libra ini ketika Libra ini beruntung di faktor pekerjaan sekali untung, sangat-sangat diuntungkan sekali lah, sangat-sangat diuntungkan sekali, luar biasa Libra ini. Tapi kan tidak enaknya ketika Libra tidak diuntungkan, ya sangat-sangat tidak diuntungkan sekali, bahkan banyak ruginya. Makanya saya tadi mengatakan itu tergantung kitanya yang harus sadar.
selama ini secara pekerjaan, secara berkarir, apakah kita sudah banyak istilahnya itu menjalankan suatu kepositifan seperti itu ya. Terus kenapa muncul adanya The Tower di sini, adanya suatu kegagalan? Ya bukan berarti bukan, jangan salah tafsir ataupun salah tangkap ya. Bukan berarti ketika saya mengatakan di sini ada hukum ya, terus di kartu konfirm muncul The Tower, kartu buruk. Apakah Libra ini berjalan ke negatif ya, sehingga mendapatkan hukum karma yang buruk? Ya tidak begitu juga ya di sini ya. Ingat ya, tidak begitu. Ini masalahnya apa? Masalahnya di sini yang membuat kekacauan, kalian sulit mencapai target, mencapai keberhasilan, kesuksesan, itu bukan hukum gitu loh ya. Tidak ada hubungan dengan hukum. Tidak alami. Nah, beda ketika ini faktornya alami, ya bisa saja kalian adanya suatu hukum karma, dan hukum karma yang buruk itu menghantam kalian, bisa saja seperti itu. Ketika kartu konfirmnya mengatakan alami, tapi di sini adanya suatu energi yang tak kasat mata, sobat. Adanya pihak ketiga yang menutup aura kalian ya, menggunakan sistem black magic sehingga banyak kekacauan, kurangnya kurangnya bisa mencapai target, sulitnya keberhasilan, kesuksesan. Ya itu diakibatkan karena tembakan tadi gitu. Bukan murni ya. Jadi ketika ini bukan murni ya, tidak ada hubungannya sama hukum karma. Tetapi apa? Ya ada hubungannya dengan pihak ketiga yang memaksakan itu semua, membuat kalian tertutup sehingga kalian kesulitan ya, mencapai target, banyak hambatan, banyak kesulitan di sini Libra di 3 hari ke depan. Jadi tetap waspada ya untuk Libra ya. Kalau bisa ya di netral ya. Gitu loh. Nah, mungkin mungkin ini juga bisa menjadikan suatu gambaran loh. Maksudnya seperti apa kok bisa menjadikan suatu gambaran? Nah, bisa saja selama ini yang kalian perjuangkan itu baik, positif di masalah pekerjaan. Nah, terus kalian ibaratnya tuh menonton channel saya dan menemukan suatu jawaban, di sini ada The Tower. Nah, itu kan sebagai pembelajaran gitu loh, bahwa kebaikan kalian itu terbayarkan. Maksud saya terbayarkan itu kalian bisa tahu bahwa yang menyebabkan adanya problem, adanya konflik ya, nggak bisa target, kurang bisa keberhasilan, kurang bisa sukses, ya memang disebabkan adanya suatu penutupan aura, itu yang saya maksud. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa dikatakan kebaikan kalian ini sudah terbalaskan itu, dan sudah tahu jawabannya. Ya kalau istilahnya kalian tidak percaya, ya boleh nanti kalian rasakan apakah banyak hambatan atau tidak gitu. Semoga bisa dipahami sobat ya. Nanti di segmen terakhir akan saya deteksi semua. Oke, lanjut dulu di faktor pekerjaan. Jelas ini adanya pihak ketiga. Bisa saja ini adanya suatu fitnah ya. Terus di keuangan, kartu utama kalian muncul judgment, malaikat meniup trompet, banyak mayat yang terbangun. Dikonfirmasi sama kartu 7 Pentacles ya. Seseorang sedang memahat 7 koin. Maaf, ini 8 ya, bukan 7 ya. 8 koin ya. Ini kalau saya tangkap energi dari Libra tentang keuangan atau finansial. Di sini kelihatannya Kelihatannya Libra ini adanya suatu penantian di sini gitu. Dalam arti gini ya, mungkin kalian tuh sedang menanti kabar ya, ataupun mungkin sedang menanti informasi. Apakah ada suatu kelancaran rezeki, apakah ada keuangan yang masuk. Yang sedang kalian nanti di sini. Karena di sini Jasmine ini menggambarkan adanya suatu dua makna. Di satu makna kalian itu adanya nantinya ya, adanya suatu kabar baik, adanya informasi baik. Nah, di makna yang kedua bisa saja di sini nantinya akan ada kabar buruk, ada informasi buruk tentang seputar keuangan. Karena ini jelas Jasmine menggambarkan adanya suatu berita, cuman kan ada dua makna. Nah, apakah kalian terdeteksi akan ada kabar baik atau kabar yang kurang baik? Di sini kelihatannya bisa dikatakan ada 8 Pentacles sobat ya. Kelihatannya di sini Libra mungkin masih butuh perjuangan ya ketika ingin menyetabilkan gitu. Ketika kalian ingin mendapatkan kabar baik, informasi baik, di sini kelihatannya masih perlu perjuangan karena tertangkap di sini Libra sedang bekerja keras ya. Ya saya rasa itu ya memang harus seperti itu gitu loh. Jelas ya Libra ini adanya suatu perjuangan yang keras, adanya suatu usaha yang keras, adanya suatu kerja yang keras untuk bisa menyetabilkan
untuk bisa menutupi mana yang lubang, kan seperti itu. Untuk memperbaiki mana yang menjadi kesalahan, yang itu kurang bisa stabil. Kalian itu sedang berusaha itu semua, memperbaiki itu semua agar bisa stabil. Seperti itu ya. Apakah Libra akan mendapatkan suatu kabar yang kurang baik? Ya tidak begitu juga sih. Nah, seperti itu ya. Karena kan belum saya deteksi secara terawangan juga ya. Jadi Libra jelas di sini konfirmnya mengatakan adanya suatu ketidakstabilan, akhirnya kalian di sini penuh perjuangan, penuh kerja keras. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya ya. Oke, saya mendapatkan petunjuk ya, ini Libra ini kelihatannya ya. Untuk di faktor asmara kelihatannya akan bagus ya untuk Libra, selamat ya nih kalian ya. Jadi disinilah letak keberuntungan kalian, ataupun inilah letak keberuntungan kalian. Apakah ada di faktor asmara? Kelihatannya ada. Kelihatannya ada ya. Cuman ya itu tadi tergantung Libra ya. Cepat lambatnya itu tergantung Libra. Bagaimana cara untuk mengolah ya. Yang jelas di sini apapun itu akan baik ya. Akan mencapai hasil lah ya. Akan ada keberhasilan, akan stabil lagi, akan damai lagi, akan bahagia lagi, akan harmonis lagi. Tidak ada masalah. Kalau di faktor pekerjaan saya tadi menangkap Libra kelihatannya kurang diuntungkan di sini. Ada suatu energi yang luar biasa di sini yang menutup kalian. Gitu loh. Jadi kurang diuntungkan ya Libra ya. Ya, tetap semangat kalau bisa di netral untuk Libra. Karena apapun itu keberuntungan ini ya masih apa ya? Masih berada sama Libra gitu loh. Ibaratnya roda perputaran keberuntungan itu masih menaungi kalian. Cuman di sini kan terpending dia. Karena adanya suatu dinding penghalang. Makanya saya tadi mengatakan harus di netral ya. Seperti itu ya. Jadi kelihatannya ada sedikit masalah ini untuk 3 hari ke depan Libra ini. Bisa saja gini ya. Awalnya mungkin akan baik, akan bagus ya. Tiba-tiba itu meleset. Karena di sini jelas ada pihak ketiga yang memanfaatkan kalian, bisa saja seperti itu. Nah, terus di masalah keuangan, apakah di sinilah letak keberuntungan kalian? Apakah ada keberuntungan di faktor keuangan? Kayaknya Libra di sini terdeteksi 50% 50% ya, karena ada hubungannya sama energi ini yang sudah masuk di masalah keuangan kalian. Jadi energi black magic ini kan saya sering mengatakan tembakan aura yang tertutup itu perlahan-lahan menggerogotin sobat. Yang semula baik kacau, yang semula normal kacau. Ya ini kelihatannya sudah sedikit berimbas di keuangan. Jangan sampai itu lebih mengakar ya. Karena jelas saya tadi menangkap ada suatu 50-50. Bisa saja kalian diuntungkan ya dalam hal rezeki, akan ada suatu rezekian yang masuk. Bisa saja ini masih berproses, masih terpending rezeki kalian. Karena ada suatu ketertutupan. Makanya di sini tergambarkan kalian sedang ada suatu kerja keras gitu loh. Nah, kan seperti itu ya. Jadi Libra harus sigap untuk menyikapi agar bisa baik, agar bisa adanya suatu peningkatan di langkah berikutnya. Kalau dibiarkan seperti ini semakin menurun nanti Libra. Jadi sudah jelas ya letak keberuntungan kalian di asmara. Apakah ada sudah saya jawab. Di pekerjaan juga di keuangan kan sudah saya jawab. Iya kan. Untuk Libra kalau bisa ya dikontrol saja ya untuk saat ini, terutama di 3 hari ke depan. Tentang masalah pengeluaran pemasukan jangan sampai lebih besar pengeluaran sobat. Harap direm dulu ketika ingin membeli yang memang tidak penting ya. Itu sih pesan saya. Karena di sini Libra akan sedikit kesulitan. Kalau bisa di netral ya sekali lagi ya. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga manfaat. Apapun itu yang jelas yang baik tetap jadikan semangat dan motivasi. Syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik jangan ditakuti tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih berhasil, lebih sukses lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan sama kalian. Karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan.
tetap saya selalu berpesan di akhir segmen ya, sering ya, ketika kalian datang masalah, tidak ada salahnya kalian perkuat secara doa, pendekatan sama Sang Maha Kuasa, juga lakukan tahap-tahap ikhtiar. Coba tanya orang-orang di bidangnya. Siapa tahu mereka bisa memberi solusi, akhirnya aura kalian terbuka, jadi kepositifan, keberhasilan itu bisa lancar. Minimal akan bisa menekan suatu masalah itu yang besar menjadi ringan. Nah, ketika aura kita netral ataupun sudah dinetral, kan seperti itu. Apalagi ini menyangkut hubungan dengan suatu permasalahan yang banyak keganjilan, yang banyak ketidakwajaran ya. Apalagi menyangkut itu. Nah, ya, tidak ada salahnya kita ikhtiar konsultasikan sama orang di bidangnya ketika kita tidak mengerti jalannya loh ya. Kalau mengerti ya silakan dineter sendiri ataupun diatur sendiri. Karena kan jelas nasib seseorang itu tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Apalagi sudah menyangkut ketidakwajaran ya. Seperti itu. Kita harus berani menerima tantangan, mengambil resiko, ya diperkuat secara doa sama ikhtiar. Karena nasib kita bisa berubah. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga manfaat apapun itu. Saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.